kita akan mencoba menyusun kertas kerja perusahaan jasa yang mana data awalnya diambil dari neraca saldo. Di sini contohnya ada neraca saldo periode Desember 2023 di mana isinya adalah semua akun yang tercatat pada transaksi jurnal umum dimasukkan ke dalam sini semua, dari kas sampai beban bunga semuanya dimasukkan ke sini. Nah, di sini kas menempati posisi debit senilai 400.000 sampai beban bunga menempati posisi debit senilai 20.000. Total debit dan kredit sudah sama, yaitu 1.920.000. Kita bisa langsung proses ke step selanjutnya, yaitu jurnal penyesuaian, agar kita bisa tandingkan neraca saldo ini dengan jurnal penyesuaian yang ada. Oke, di sini ada beberapa data yang sering disesuaikan, yaitu perlengkapan kantor, ini bisa kepake. Habis itu asuransi dibayar di muka, ini juga bisa habis per bulannya. Peralatan ada penyusutan. Setelah itu kita cek nanti di beban-beban di sini ada penyesuaian atau enggak. Oke, kita langsung eksekusi ke jurnal penyesuaian. Di sini ada 4 soal atau 4 kejadian penyesuaian. Yang pertama adalah perlengkapan kantor terpakai senilai 55.000. Dari perlengkapan kantornya 150, terus kepake 55.000, habis itu ya ada sisanya kan. Nah, sisanya yang bakalan kita cari. Terus habis itu asuransi dibayar pada tanggal 2 Desember 2023 untuk periode 4 bulan. Ini neraca saldonya per Desember, berarti akhir Desember 31, sedangkan apa tadi? Asuransi ya. Asuransi dibayar tanggal 2 Desember, berarti asumsinya sudah hampir 1 bulan habis gitu kan. Kita asumsikan di sini 1 bulan habis nih. Untuk 4 bulan, berarti nanti kita cari per bulannya berapa? 120 dibagi 4 berarti 30.000. Oke, setelah itu peralatan disusutkan selama 10 tahun dengan nilai residu 80.000. Nanti kita juga bisa eksekusi. Terus nomor 4, ternyata ada penyesuaian beban, terdapat gaji karyawan. Di sini ada beban gaji 85.000. Terus ada lagi tambahan gaji pegawai yang belum terbayar senilai 10.000. Oke, kita eksekusi yang pertama dulu. Perlengkapan kantor terpakai senilai 55.000. Nah, kita cek di sini karena perlengkapan kantor di sini adalah aset, maka harus diselesaikan menggunakan metode aset, yaitu nominal yang habis adalah yang tersisa. Yang tersisa, yang terpakai, sorry. Nah, di sini perlengkapan kantor yang terpakai adalah 55.000, otomatis jurnal penyesuaiannya adalah debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan senilai 55.000. Setelah itu, yang kedua, asuransi dibayar tanggal 2 Desember, udah persis ini untuk periode 4 bulan. Debitnya adalah beban asuransi senilai 30.000, karena kepakai 1 bulan, tersisa 3 bulan, kita menjurnal menggunakan metode harta. Jadi angka yang nongol adalah angka yang kepake. 120.000 untuk 4 bulan, berarti per bulannya adalah 30.000. Ini adalah alasan kenapa beban asuransi debit 30.000 dan asuransi dibayar di muka kredit 30.000, karena yang kepake ya 30.000 itu selama 1 bulan Desember ini. Terus 3, peralatan disusurkan selama 10 tahun dengan nilai residu 80.000. Kita cek di sini peralatan 480, nilai residu 80, berarti total yang disusutkan adalah 400.000 untuk selama 10 tahun. Berarti 400.000 dibagi 10 ketemu 40.000. Nah, di sini 40.000 ada di debit dan kredit, sedangkan akunnya apa? Debit beban penyusutan peralatan dan kredit akumulasi penyusutan peralatan. Setelah itu yang keempat, terdapat gaji karyawan yang belum terbayarkan senilai 10.000, otomatis akan menambah beban gaji dan utang gaji. Beban gaji bertambah di debit dan utang gaji bertambah di kredit senilai 10.000. Oke. Jurnal penyesuaian sudah kita eksekusi, tinggal kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan. Tadi saldo awal 1920. Oke, 1920 kita masukkan ke sini sama persis 1920 ini debit kredit. Habis itu kita masukkan jurnal penyesuaian tadi ke dalam kolom ini, kolom jurnal penyesuaian yang sudah ada di neraca saldo disesuaikan. Kita cek yang pertama dulu. Yang pertama dulu di sini ada beban perlengkapan debit 55.000, kita cek di sini. Oke, kita masukkan beban perlengkapan debit 55.000, kita bold aja biar tandanya kita udah masukin. Habis itu ada perlengkapan 55.000 kredit, kita cek di sini perlengkapan 55.000 kredit. Oke, kita masukkan. Habis itu
Beban asuransi 30.000 debit, beban asuransi 30.000 debit nih. Setelah itu asuransi dibayar di muka 30.000 kredit, asuransi dibayar di muka 30.000 kredit. Setelah itu apa lagi tadi? Beban penyusutan peralatan 40.000 debit, beban penyusutan peralatan oke 40.000 debit, sama akumulasi penyusutan peralatan 40.000 kredit, akumulasi penyusutan 40.000 kredit, oke, sisa beban gaji dan utang gaji. Beban gaji debit 10.000, utang gaji kredit 10.000, beban gaji debit 10.000 dan utang gaji kredit 10.000. Semuanya udah masuk, sudah terbold semuanya. Dan total jurnal penyesuaian balance dong, karena debit kredit semuanya sama, otomatis angkanya balance. Angkanya adalah 135.000. Nah, sekarang waktunya kita tandingkan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom neraca saldo disesuaikan. Ini formulanya adalah ketika debit ketemu debit maka bertambah, debit ketemu kredit maka berkurang, kredit ketemu debit dia berkurang, kredit ketemu kredit dia bertambah. Kita cek di sini, kas 400.000, di neraca saldo tidak ada penyesuaian sama sekali atau kosong, berarti dia bisa langsung lolos ke neraca saldo disesuaikan 400.000 debit. Di utang dagang juga tidak ada intervensi di jurnal penyesuaian, langsung aja masukkan ke debit, neraca saldo disesuaikan. Perlengkapan kantor 150.000 debit, ketemu kredit 55.000, otomatis dia akan mengurangi. Mengurangi dari mana? Dari yang debit ini. Sisanya adalah 95.000 di debit, karena lebih besar debit daripada kredit. Kalau lebih besar kredit, saldonya bisa minus di debit atau pindah ke kredit. Tapi kayaknya itu nggak mungkin itu. Kalau perlengkapan bisa sampai minus. Kecuali ada misklasifikasi atau miscalculation, ataupun pencatatannya yang kurang teliti itu bisa terjadi. Oke. Asuransi dibayar di muka di sini debit 120.000, ketemu kredit 30.000, otomatis sisa 90.000 di debit. Oke, peralatan tidak ada intervensi di sini. Adanya adalah beban penyusutan sama akumulasi penyusutan, jadi peralatannya tetap di harga perolehan yaitu 480.000 debit. Ini tak perlu dulu. Lanjut, akumulasi penyusutan peralatan yang awalnya 80.000 kredit, ketemu 40.000 kredit, nah dia bertambah di kredit, saya lihat 120.000. Utang dagang, nggak ada intervensi, langsung aja masukkan ke kredit, neraca saldo disesuaikan, modal juga belum berpengaruh di sini. Terus briefing juga belum waktunya ditutup, penjualan tidak ada jurnal penyesuaian, habis itu pendapatan bunga juga tidak ada penyesuaian. Nah, di sini beban gaji pegawai 85.000, ketemu debit beban gaji 10.000, otomatis nominalnya bertambah jadi 95.000. Beban listrik 25.000, tidak ada akun penyesuaian, tidak ada transaksi penyesuaian, bisa langsung lolos. Sampai ke beban administrasi dan beban bunga ini lolos karena tidak ada penyesuaian sama sekali. Terus yang di bawah total ini adalah akun-akun yang lahir pasca penyesuaian. Nah, sebelum penyesuaian dia belum lahir, pasca penyesuaian dia lahir. Berarti di neraca saldo nggak ada, langsung masukkan ke posisi yang seadanya dia. Kalau debit ya debit, ya kredit ya kredit. Beban semua menempati posisi debit dan utang menempati posisi kredit, karena utang memang saldo normal di kredit. Oke. Neraca saldo disesuaikan sudah disusun. Kita cek di sini hasilnya sudah berbeda. Neraca saldo total debit dan kredit 192, 1920, sedangkan ketemu jurnal penyesuaian debit dan kredit sudah berubah jadi 1970. At least masih sama debit dan kreditnya, itu berarti sudah bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menyusun kertas kerja. Nah, kertas kerja di sini hanya memisahkan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ke dalam kategori laporan masing-masing. Nah, di sini udah ada lembar kertas kerja. Bentar, biar rapi. Biar rapi, tak giniin dulu aja. Periode Desember. Yang masuk neraca adalah harta, utang, modal, artinya kepala 1, 2, 3, ini semuanya bakalan masuk neraca, sedangkan yang laba rugi itu pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban itu biasanya di angka 4 ke bawah atau ke atas, 4, 5, 6, 7, nah itu maksudnya. Di laba rugi berarti dia spesifik pendapatan dan beban, sedangkan di neraca spesifik harta, utang, modal. Kita langsung masukkan aja. Ke laba rugi dulu deh. Laba rugi dulu mulai dari kepala 4. 4 itu pendapatan bunga sama penjualan. Oke. Dari 500.000 ini kita langsung masukkan ke laba rugi. Nah, ya 500.000 pendapatan kita masukkan ke kolom laba rugi.
Kita bold dulu deh, biar tandanya sudah dimasukkan ke laba rugi. Habis itu ini apa ini? Pendapatan bunga juga masuk ke laba rugi karena dia masuk kategori revenue, tapi pendapatan di luar operasi. Habis itu beban gaji pegawai, beban listrik, beban administrasi, ini juga harusnya masuk laba rugi plus beban bunga. Kita ambil datanya dari sini ya, bukan dari awal tapi dari yang neraca saldo disesuaikan. Kita ambil masternya itu dari sini. Ntar saya iniin dulu, saya tandain dulu biar lebih gampang nyarinya. Jadi sumber data laba rugi dan neraca saldo itu dari neraca saldo disesuaikan. Oke, kita masukkan di sini beban-beban ini. Beban gaji, beban listrik, beban administrasi, beban bunga semuanya mengisi posisi debit senilai berapa, senilai angka yang nongol di sini. Jadi neraca saldo dan disesuaikan dan laba rugi angkanya sama. Terus kita cek lagi. Di sini ada beban-beban lanjutan. Totalnya ada 3 beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Oke, di sini beban perlengkapan 55, beban asuransi 30, beban penyusutan peralatan 40, kita masukin aja di sini. Posisinya tetap di debit. Setelah itu yang ini, yang 212 ini adalah utang, berarti nggak masuk laba rugi. Nah, dari sini kita bisa total. Kita bisa total debit di laba rugi sama kredit di laba rugi itu selisih berapa. Debitnya 285, kreditnya adalah 550. Berarti kreditnya pendapatannya totalnya 550.000, sedangkan biaya operasionalnya adalah 285.000. Oke, sementara ini dulu kita lanjut ke neraca. Kita masukkan neraca dari neraca saldo disesuaikan. Kita masukkan kas dulu, kas di debit 400.000. Oke, kas di debit 400.000. Oke, ini udah kita masukkan. Bisa sampai ini, sampai privé kita masukkan hal yang sama. Debit ya debit, kredit ya kredit, ke neraca juga. Oke, biar cepet aja. Kita masukin di sampai sini. Oke. Habis itu ini kredit 3 kali. Oke. Habis itu privé 1 kali debit. Oke. Di sisi lain di sini masih ada utang mana utang kredit 10.000. Ini utang tak bold dulu biar tahu bahwa dia sudah dimasukkan ke dalam neraca. Jadi di sini udah bold semua, artinya sudah dipindahkan ke masing-masing laporan. Kita langsung totalkan jumlah debit di neraca berapa. Jumlah debit di neraca 1685 dan jumlah kredit di neraca adalah 1420. Di sini ada selisih antara debit dan kredit baik di laba rugi maupun neraca, tapi kita cari tahu selisihnya. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, otomatis dia profitnya berapa, senilai 550 dikurangi dengan 285, selisihnya adalah 265.000. Kita bold merah aja di sini. Nanti harus sama, selisihnya tuh harus sama. Bukan harus sama sih, secara alamiah itu bakalan sama kalau kita memisahkan akun yang ada di neraca saldo disesuaikan ini sesuai dengan kategorinya. Kalau masuk neraca ya masukin neraca, kalau masukin laba rugi ya masukin laba rugi. Udah itu aja, nggak ada syarat lain. Kita langsung cari selisihnya di neraca. Debit tak kurangin kredit ketemu, apakah angka yang sama? Oh ternyata sama, jadi memang sudah valid nih proses inputnya karena selisih debit dan kredit menghasilkan angka yang sama. Nah, ketika selisihnya ini kita tambahkan dengan total debit, ini tak tambahin ini di laba rugi, dan di neraca selisihnya ini kita tambahin dengan total kredit, maka akan ketemu nominal yang sama antara debit dan kredit baik di neraca maupun laba rugi. Kita cek di sini, saya kasih kotakan dulu biar tahu bedanya di mana. Nah, di sini sebelum kita cari tahu profit atau loss-nya, laba atau ruginya, memang nominalnya nggak sama antara debit dan kredit. Jarang sama juga. Kalau sama itu artinya impas dia, nggak untung nggak rugi. Nah, artinya di sini karena terdapat laba senilai 265.000, ketika laba ini saya tambahkan dengan
total beban pasti akan menghasilkan angka yang sama dengan pendapatan. Sedangkan di sini selisih kredit di neraca jika saya tambahkan dengan total kredit yang ada di neraca, maka akan menghasilkan angka yang sama juga dengan total debit yang ada di neraca. Artinya apa? Laba yang ada di laba rugi ini belum dimasukkan ke akun modal yang ada di neraca. Akun modal mengisi posisi kredit, otomatis selisihnya ada di posisi kredit. Hanya itu saja untuk menyusun kertas kerja. Artinya kalau sampai di sini itu apa artinya? Artinya selesai laporannya. Dengan informasi yang bisa kita ambil bahwa apa yang kita proses tadi dari neraca saldo sampai kertas kerja itu artinya adalah perusahaan profit senilai 265.000 dan kita cross check dengan inputan yang ada di neraca ternyata selisihnya sama, berarti 265.000 profit ini belum dimasukkan ke modal yang ada di neraca. Oke, sekian proses selanjutnya kita akan menyusun jurnal penutup, tapi akan dijelaskan di video yang berbeda. Sekian, terima kasih.